Thank you, Pak Gita. Oke, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Sorry hari ini agak pucet dikit ya, soalnya nggak enak badan. Tapi nggak apa-apa, saya akan berusaha yang terbaik untuk melayani Bapak dan Ibu semua, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Bita, bisa dipanggil Elsa aja. Sekilas ini adalah CV saya, ya. Jadi sekarang posisinya saya sedang, sorry, kita awal dulu ya. Dulunya saya lulusan Erlangga University atau Universitas Erlangga, terus mengambil pendidikan CRA, Certified Risk Associate. Sekarang sudah pernah join sama IAI dari tahun 2020 sampai sekarang, jadi cukup lama. Ya, ini pekerjaan salah satu yang terawet saya. Saya orangnya suka bosan ganti-ganti ya. Tapi ini alhamdulillah ini yang paling salah satu yang paling lama. Terus berikutnya sekarang saya selain itu kesibukannya menjadi senior finance accounting and tax di JDCG Group dan sekarang lagi membangun perusahaan consulting sendiri gitu ya. Berikutnya dulu pernah gabung di Ternak Uang ya, ini nanti Ternak Uang itu salah satu platform financial ini, Sampurna, Shopee dan Deloitte ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan feel free untuk tanya kepada saya apapun yang dirasa bisa ditanyakan gitu ya. Terkait dengan pengalaman-pengalaman saya ini nantinya semoga bisa membantu Bapak dan Ibu nantinya ya, seperti itu. Jadi saya harap pengalaman saya ini di kelas ini itu akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sebagai dua arah gitu ya. Nggak cuma saya yang belajar, nggak cuma Bapak dan Ibu yang belajar, tapi juga saya yang belajar dari Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kalau kenapa kenalan dulu? Karena kalau enggak nanti batin gitu ya. Siapa sih ini tiba-tiba ngajar gitu ya? Enggak, saya bersama dengan saya season ketiga ini dimulai sampai selesai. Jadi Bapak dan Ibu tetap harus semangat ya. Kenapa? Karena ini adalah season terakhir. Kalau ibarat film itu ini sudah season final gitu ya. Jadi gitu. Nah, oke, saya mau tetapin ground rules di kelas saya gitu ya. Mungkin saya agak pendekatannya sedikit berbeda sama Mas Fajar sama Mbak Dani. Dimana kalau saya itu orangnya saya suka hobi tanya-tanya. Ya, jadi saya kepingin tahu Bapak dan Ibu itu sudah sampai mana progresnya. Nanti misalnya nih, saya akan ngerandom aja tanya. Kalau misalnya nggak ada yang tanya sama saya, maka saya yang akan tanya ke Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi silahkan ditanyakan apa yang harus ditanyakan, gitu ya. Kayak misalnya nanti saya kenalan sama Pak William, Bu Naviatus dan lain-lain, gitu ya. Bisa jadi nanti saya suka bertanya-tanya, gitu ya. Nah, terus di kelas saya ini nanti kita nanti di akhir kelas akan saya kasih PR ya yang bisa dikerjakan dan dipresentasikan untuk hari besok. Lah, siapa yang mengerjakan ini nanti akan dapat poin yang tentunya itu untuk keuntungannya Bapak dan Ibu sendiri, bukan untuk keuntungan saya. Saya nggak butuh apa-apa di sini ya. Sebagai menilai tambahan ujian. Jadi nanti nggak ada ceritanya kalau ujiannya misalnya amit-amit eh, kurang terus nanti minta diperbaiki itu udah nggak bisa ya. Jadi nanti ikut ujian perbaikan dan itu bayar lagi ya, for your information. Jadi di kelas saya ini saya orang yang murah hati dalam memberi nilai, tapi Bapak dan Ibu juga harus bisa membuktikan kepada saya bahwa Bapak dan Ibu berhak atas nilai tersebut. Jadi di sini saya mohon kerjasamanya untuk on cam ya, untuk aktif, untuk menjawab karena siapa-siapa yang nanti mengerjakan soal yang saya minta itu akan mendapat poin. Tuh, siapa-siapa loh ya, bukan cuma satu atau dua orang. Siapa-siapa ya, siapapun ya. Nanti biasanya poinnya tergantung dengan suka-suka hati saya ya, tergantung dengan kesulitan soalnya. Seperti itu. Oke? Aman ya? Sampai sini saya rasa jelas. Jadi itu adalah ground rules kalau di kelas saya gitu ya. Supaya apa? Karena gini, saya ingin Bapak dan Ibu ikut kelas ini tuh nggak cuma dapat hikmahnya gitu ya, tapi benar-benar mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa dipraktekkan sampai di dunia nyatanya, kayak gitu. Nah, tapi saya juga butuh kerjasama Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya dalam artian Bapak dan Ibu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan aktif berpartisipasi. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan.
gitu ya. Kalau malu, misalnya malu tanya secara langsung, bisa tanya via chat Zoom, gitu ya. Anonimus tidak apa-apa, tapi diusahakan tanya secara langsung supaya saya baca. Karena kalau chat itu kadang nggak kebaca. Chat Zoom bukan chat WA ya, seperti itu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah siap semua ya? Sudah siap semua? Oke. Nah, kita akan masuk ke bab baru ya. Jadi gini, di materi saya ini, saya itu kepingin ngajari tentang gimana sih cara bikin laporan keuangan, gitu ya. Nah, saya itu pingin ngajari gimana cara bikin laporan keuangan. Jadi, kemarin-kemarin kan Bapak dari Ibu kan belajar sama Mas Fajar, sama Mbak Dani. Oke, gimana sih cara ngejurnal? Kalau transaksinya ini jurnalnya apa? Gitu ya. Transaksi ini jurnalnya apa? Lah itu masih tahap sini. Masih tahap 1. Sedangkan Bapak dan Ibu untuk bisa bikin laporan keuangan itu di sini. Loh, jauh banget. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dipelajari. Ya, nanti akan saya praktekkan gitu ya. Berawal dari soal-soal, nanti saya butuh orang untuk mengatur ininya ya. Oke, nilainya nanti ketika saya memberikan nilai, itu nilai untuk Bapak dan Ibu sendiri, bukan untuk saya sekali lagi ya. Saya tidak butuh nilai ya. Bapak dan Ibu yang butuh untuk ujian ini supaya bagus, supaya tidak ngulang. Jangan buang-buang uang. Oke ya. Nah, bayangin dari transaksi yang Mas Fajar dan Mbak Dani ajukan di sini, itu sampai sini. Jauh kan? Prosesnya. Nah, proses-proses ini yang akan kita pelajari hari ini, besok, besok lusa, dan besok-besoknya. Oke, sampai sesi sama saya ini berakhir. Nah, yang pertama itu adalah transaksi. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi laporan keuangan. Oke, segala sesuatu yang mempengaruhi laporan keuangan. Apa maksudnya? Ya, apa kejadian-kejadian yang mempengaruhi laporan keuangan, kejadian-kejadian yang sudah diajari sama Mas Fajar dan Mbak Dani. Misal kalau beli aset, jurnalnya apa? Kalau bayar utang, jurnalnya apa? Lah itu di situ ya cara berpikirnya. Nah, berikutnya transaksi ini harap dicatat Bapak Ibu, tidak hanya untuk uang keluar dan uang masuk aja, tetapi juga yang berkaitan dengan non keuangan. Contohnya apa, Mbak? Contohnya depresiasi. Depresiasi kan dalam kasusnya, itu kan kita tidak mengeluarkan uang sama sekali ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada uang yang keluar, tidak ada uang yang masuk. Tapi itu harus kita jurnal. Kenapa? Karena itu beban penyusutan. Kayak gitu ya. Kalau lupa apa itu depresiasi, silakan dipelajari kembali materi-materi yang sudah direcord gitu ya. Oke? Sampai sini mudeng ya. Jadi transaksi itu kita identifikasi dulu, kita pikir dulu gitu ya. Pikir dalam artian, oke, kalau ada kejadian ini, kira-kira ngaruhnya ke saya apa? Itu yang harus Bapak dan Ibu mindset-nya itu. Misalnya, kalau misalnya ada kejadian kayak MS Glow sama PS Glow kemarin berantem gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sampai putusan pengadilan ketika mereka itu berantem, lah itu sudah ada dampak finansialnya. Kalau nggak menang, ya kalah. Intinya gitu. Jadi segala sesuatu transaksi ini itu harus dicatat walaupun belum kejadian. Tapi kalau sudah mungkin kejadian itu harus dicatat. Ya, jadi tidak hanya yang bersifat tunggu uang keluar, uang masuk, enggak. Tapi yang bersifat dicatat, yang harus dicatat. Terus yang kedua di jurnal, ya cara melakukan jurnal pasti sudah diajari sama Mas Fajar, tapi kalau lupa nanti akan saya ajari lagi cara jurnal. Jurnal itu berarti menentukan debit atau kreditnya, gitu ya. Setiap transaksi debit atau kreditnya, gitu. Nah nanti setiap transaksi itu kita skip aja ini nggak penting. Ini langsung ke buku besar biasanya. Atau kalau bahasa Inggrisnya General Ledger. Atau orang-orang biasanya ngomongnya GL. Ya, jadi General Ledger. Seperti itu. Terus di buku pembantu ini ada namanya Subsidiary Ledger atau buku pembantu. Nah, buku pembantu ini hanya dimiliki oleh 2 akun, yaitu akun akun piutang dan akun utang. Gunanya untuk ngecek, oh saya punya utang 100 miliar. Lah itu ke siapa aja? Ke PTA, ke PTB, ke PTC, ke PTD, ke PTE misalnya. Terus
kalau punya piutang 200 miliar, kita juga harus jelas. Oh, saya punya piutang 200 miliar, itu juga harus jelas gitu ya. Dari PT mana, perusahaan apa, perorangan, jumlahnya berapa, jatuh temponya kapan. Nah, itu jumlahnya harus jelas. Ya, asal usulnya itu harus jelas. Nggak bisa kita ngeklaim bahwa, oh iya, saya punya mobil. Gitu, misalnya gampangannya bodoh-bodohannya gitu ya. Mana buktinya kalau Anda punya mobil? Dicatat, mobilnya ada berapa, gitu ya. Platnya nomor apa, seperti itu. Nah, itulah fungsinya jurnal pembantu. Nah, nanti jurnal pembantu itu akan di cross check sama GL. GL itu adalah buku besar, yang mana buku besar itu adalah untuk merangkum segala sesuatu transaksi. Jadi pasti muaranya ke buku besar. Kalau buku besar itu di breakdown-nya berdasarkan COA-nya. Ya, COA itu apa nanti aja ya. Jadi di breakdown berdasarkan akunnya, paling gampang akunnya. Oke. Terus ada neraca saldo. Jadi hasil dari buku besar itu nanti akan dirangkum di neraca saldo. Jadi neraca saldo ini cuma ngerangkum akun apa, akun X, Y, Z, jumlahnya berapa. Misalnya 100, 200, 300, kayak gitu. Jadi cuma rangkuman, gitu ya. Nah, neraca saldo itu sama neraca lajur itu sama bentuknya. Tapi ada angka-angka yang berbeda. Angka yang berbeda itu kenapa? Karena adanya jurnal adjustment. Apa aja nanti yang harus di-adjust itu akan kita belajar di pertemuan keempat. Ya, keempat. Nah, baru setelah itu kita baru bisa jadi bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu macam-macam. Ada laporan laba rugi, ini pasti kenal, familiar Bapak Ibu. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan cash atau arus kas atau cash flow, ada laporan ekuitas, perubahan ekuitas, dan yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Tapi catatan atas laporan keuangan ini biasanya cuma cerita, gitu ya. Cuma cerita, oh ini ada kejadian ini, kayak gitu, seperti itu. Oke? Nah, oke. Berikutnya, sampai sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan lebih lanjut? Oke, kita kalau nggak ada yang bertanya, maka saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi akun, gitu ya, kalau kita bicara akun atau account bahasa Inggrisnya, jadi saya harap di kelas ini sudah belajarnya bilingual, nggak cuma bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Ya, jadi buy two get one ya. Buy one get two di sini itu. Belajar bahasa Inggris sekalian sama accounting-nya. Akun ini itu ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Pasti pada udah paham ya. Lho lah apa sih nerangno ini maneh gitu kan ya. Tapi inilah yang menjadi landasan cara kita membuat laporan keuangan. Oke, ini saya nomerin dulu. Terus ini adalah pendapat. Ini adalah beban. Ini adalah pendapatan. Pendapatan. Nomor 4 atau nomor 5. Oke. Bapak dan Ibu, saya kasih 5 poin untuk yang bisa ngejawab pertanyaan saya ini. 5 poin, nanti poinnya akan apa? Menambah nilai ujian Bapak dan Ibu. Misal ujiannya Bapak dan Ibu 70, ya saya tambahi jadi 75, gitu ya. Misalnya ujiannya 80, ya sudah jadi 85. Jadi setiap pertanyaan yang saya lontarkan, ya yang bisa menjawab nanti dapat 5 poin atau 10 poin tergantung saya. Ya, tergantung soal yang saya tanyakan, ini berfungsi, dan bermanfaat untuk menambah nilai ujiannya Bapak dan Ibu. Ya, loh Pak, kalau nilaiku hasil jawab-jawab ini 100, ya sudah. Berarti ujiannya nanti pasti 100. Tuh, enak toh di kelas saya? Ya toh? Gak perlu susah-susah belajarnya. Ya, pokoknya niat dan menjawab dengan baik. Oke, ada yang bisa jelasin ke saya? Debit itu apa? Kredit itu apa ya? Apa? Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Bapak dan Ibu? Debit itu apa? Kredit itu apa? Ya, pokoknya gitulah, Mbak. Halo, Halo, Bu. ya. Maaf, tapi saya masih belum bisa off Oh on iya, cam. Lagi di perjalanan. Saya suaranya mencoba ya. kelihatan. Saya Ya. mencoba, semoga benar.
Kalau debit itu adalah kekayaannya, kalau kredit itu sumber kekayaannya dari mana gitu. Oke, kekayaan kredit itu Sumbernya dari mana? oke. Kalau beban kalau bertambah di mana, Mbak Di Arianti? debit. Oke. Kalau berkurang? Di beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke. Nah, boleh dielaborasi kekayaannya, sumber kekayaannya itu maksudnya gimana, Mbak Oh, Arianti? ini kalau Next. Nggak tadi apa-apa, yang take your pertama time, saya take your jawab time. sih relasinya dengan yang tadi aset sama liability sama equity ya. Jadi kalau misalnya kita punya aset gitu kan di debit, terus sumbernya dari mana gitu? Bisa dari berhutang atau liability, bisa dari modal gitu ya. Contohnya ekuitas. Nah, kalau beban sama pendapatan ini nanti korelasinya ke laba. Gitu, laba yang akan masuk di equity gitu sebenarnya. Jadi dia agak sedikit berbeda dengan akun yang di atas. Kalau nggak salah yang di bawah namanya akun apa ya? Akun nominal ya atau akun apa gitu. Betul. Gitu. Oke. Jadi beban sama pendapatan ini nanti masuknya sebenarnya ke equity, which is selisihnya nanti masuk di laba rugi yang menjadi sumber kekayaan. Seperti itu Oke. sih, Bu. Semoga benar. Ada benarnya, tapi kurang tepat. Ya, Mbak Oke. Arianti boleh berhak dapat nilainya. Silakan chat WA saya. Ya, nama lengkap, nomor absen, sama poinnya tulis 5 gitu ya. Oke, siap, Bu. Ini Japri ya, Bu? Ya, japri aja. Oke, baik. Ya, enak tau Mbak Arianti. Thank you. Lumayan, terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain, saya memberikan kesempatan lagi. Sekali lagi, ada yang tahu debit itu apa, kredit itu apa? Sebenarnya Mbak Arianti tadi itu benar, tapi ada yang kurang sesuai lah, gitu. Ya, oke. Debit itu apa, kredit itu apa? Ada yang berani jawab? Masa? Berarti apa ini, kelasnya Mas Fajar, Mbak Dani, bermanfaat nggak ini? Kalau nggak, saya marah-marah ini kedua orangnya ini. Apa itu debit, apa itu kredit? Ayo Bapak Ibu, masa dari Izin Bu. silakan. Ya Bu. Gimana Pak? Ya, debit itu yang mengurangi harta kekayaan. Kredit itu yang menambah harta kekayaan. Kebalik, tak Pak? Hah? Kebalik dong. Harta Enggak. kekayaan itu kan aset dong. Oh iya. Aset kalau Tapi kalau sorry. saya mandanginya karena beban debit, beban sama pendapatan. Kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban berkurang di debit Oh, gitu sih Bu. oke. Nah, oke. Tapi kalau aset bertambah di mana? Aset bertambah di debit, Kalau berkurang? di kredit. Kalau pakai teorinya Bapak berarti nyambung nggak? Enggak. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya Oke. appreciate sudah berani menjawab. Oke, sebenarnya nggak salah-salah banget, tapi ya lumayan salah gitu ya Pak Fajar ya. Oke, tapi karena Terima sudah kasih Bu. menjawab, nggak apa-apa. Silakan japri ke saya nama, nomor absen, sama tulis 5 poin ya Pak Fajar ya. Loh, cuma jawab bondon jawab gitu tak wes dapat 5 poin ya. Di kelas saya ini nggak ada yang nggak enak ya, pasti semuanya harus enak. Oke, kalau ngomongin debit atau kredit, itu adalah ngomongin sisi, gitu ya. Jadi nggak usah bingung, oh sumber kekayaan, atau oh ini kekayaannya bertambah, kekayaannya berkurang. No, debit atau kredit itu hanya ngomongin sisi. Gini ceritanya. Jadi kalau di akuntansi, kita itu kalau mencatat semua transaksi, itu apa? Wajib dalam bentuk jurnal. Ya toh? Nah, jurnal ini memiliki double entry system, ya kan? Jurnal ini memiliki double entry system. Yang pertama ada sisi debit dan ada sisi kredit. Jadi nggak usah bingung. Setiap akun itu pasti punya sisi debit dan pasti punya sisi kredit. Cara ngafalinnya gimana? Aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, tadi Mbak Aryani sempat sebut ada akun nominal ya. Benar, ini adalah yang bawah. Ini adalah akun nominal. Oke.
Kalau ini adalah akun tetap biasanya. Saya lupa nanti sebutannya apa, tapi biasanya akun tetap. Nah, jadi kalau yang pertama-tama aset itu ya, aset itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Aset itu sama dengan sisinya beban. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Lah yang lainnya tinggal dibalik aja. Kredit dan debit. Udah, gitu aja. Ini cuma untuk ngebantu kita, ya kan? Untuk mengenali dua sisi ini. Jadi nggak usah bingung. Setiap akun itu pasti punya sisinya. Nah, cara ngafalinnya, kita cuma perlu ngafalin, oh aset itu sama kayak beban. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang lainnya tinggal dibalik. Loh, enak toh? Ini kalau kayak kumon gitu loh, ya, cara cepat menghafal gitu kan ya. Lah, ini tuh maksudnya gitu. Jadi ini itu menunjukkan ada dua sisi. Jadi nggak ada kaitannya dengan harta kekayaan atau apa gitu ya. Jadi kurang tepat tadi. Atau mungkin menambah ekuitas, no. Kita bicaranya debit dan kredit. Debit dan kredit itu hanyalah sisi yang menunjukkan setiap akun ini bertambah atau berkurang. Ketika ada akun yang bertambah, pasti ada akun yang berkurang. Kayak gitu. Oke? Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, kenapa saya sebut ini? Karena konsep ini nantinya akan sangat penting kepada Bapak dan Ibu ketika latihan soal nanti. Kayak gitu. Oke? Jelas? Clear ya? Jadi, aset itu sama kayak beban, dihafalinnya kayak gitu. Kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Yang lainnya tinggal dibalik. Liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Ini hanya ngomongin sisi. Sisi. Kenapa? Karena di akuntansi, itu cara nyatetnya itu adalah di sisi debit dan di sisi kredit. Gitu ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu cara pertama. Jadi, sampai sini jelas debit kredit? Boleh komen di kolom chat kalau sudah jelas, Bapak Ibu. Jelas gitu. Kalau enggak, yang enggak jawab nanti saya tanya secara langsung loh ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Oke, siap. Nah, gitu ya. Jadi agak sedikit kejam gitu ya. Memang saya tipikalnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi agak berbeda dengan Mas Fajar yang mungkin baik hati gitu ya. No ya. Di kelas saya itu semua disiplin ya. Oke. Nah, ada orang yang cocok dengan cara mengajar Mas Fajar, ada orang yang cocok dengan mengajar saya, ada orang yang mengajar dengan cocoknya sama Mbak Dani, mungkin ya it's okay gitu ya. Tapi di kelas saya karena ini season saya harus ikut aturan saya. Berarti ya. Oke. Nah, tapi saya jamin satu hal, kalau Bapak dan Ibu ikut sesi saya sungguh-sungguh, Bapak dan Ibu keluarnya pasti pinter. Ya, pinter. Ya, percayalah pada saya ya. Oke. Nah, jadi ada 5 akun utama di akuntansi. Akun pertama adalah aset, akun kedua adalah liabilitas, akun ketiga adalah ekuitas. Akun keempat adalah pendapatan, akun kelima, 6, 7, 8, dan seterusnya itu biasanya untuk beban. Jadi di akuntansi itu ada yang namanya chart of account atau namanya adalah COA. Ini ya, chart of account atau namanya adalah COA. Nah, COA itu ada berurutan. Angka depannya 1 berarti aset, angka depannya 2 itu liabilitas, angka depannya 3 adalah ekuitas, angka depannya 4 adalah pendapatan, dan ada angka depannya 5 adalah beban. Ini adalah praktek-praktek umum yang dimiliki sama perusahaan-perusahaan. Apakah ini wajib? Ya enggak sih, tapi kaidah umumnya seperti itu. Nah, ada juga klien kayak waktu itu saya kerja di Shopee, akun 1, 2, 3, 4-nya benar. Ya, maksudnya ikut aturan ini. Tapi karena saking banyaknya bebannya, beban kita itu sampai angka depannya 9. Gitu ya. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu dibuat beban semua. Nah, itu adalah kaidah umumnya, tapi biasanya cuma sampai sini, gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti nemu depannya akun misalnya 1001, oh berarti dia ini akun adalah akun aset. Oh misalnya 2002, oh ini adalah liabilitas.
liabilitas. Akun depannya 3 strip 001 biasanya adalah ekuitas. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah nomor depannya akun. Kenapa? Karena nanti penting untuk melakukan jurnalisasi ya, jurnal penjurnalan. Nah, akun aset itu nomor depannya 1, akun 2 nomor depannya 2 adalah liabilitas, akun depan 3 adalah ekuitas, akun 4 adalah pendapatan, dan akun 5 adalah beban. Ini adalah kaidah umum yang dipakai perusahaan. Ya, sekali lagi, bisa dipakai, bisa enggak, tergantung perusahaannya. Tapi biasanya ini kaidah umumnya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, gitu ya, pendapatan dan beban, ini disebut tadi sama Mbak Aryani adalah akun nominal. Benar. Kenapa? Karena akun ini, ketika masuk periode baru, itu selalu dimulai dari 0. Gini, misal Bapak dan Ibu ngeklaim bahwa Juni 2023 itu berhasil mendapatkan pendapatan 100 juta. Berarti ketika mulai di Juli 2023, pendapatannya ya mulainya dari 0, enggak dari 100. Kenapa? Karena kalau gini jadinya double counting. Nah, misalnya di Juli itu ternyata Bapak dan Ibu dapatnya 125. Nah, nanti seolah-olah pendapatannya 225, padahal itu 100. Nah, jadi inilah akun-akun nominal. Akun-akun ini akan nantinya ditutup ketika masuk periode baru. Nanti kita akan kenalan sama yang namanya jurnal penutup. Jadi akun pendapatan dan beban ini akun temporer, gitu ya. Kenapa? Karena setiap bulannya atau setiap periode waktunya itu pasti akan diperbarui. Nah, tapi kalau akun yang atas ini enggak. Kenapa? Karena gini, bayangin Bapak dan Ibu beli rumah, ya kan? Beli rumah 1M misalnya. 700-nya utang, 300-nya cash. Pakai modal. Jadi aset itu bisa dibeli dengan 2 cara. 1 hutang, 1 modal, yaitu pakai uang kita sendiri. Seperti itu. Nah, berikutnya aset bisa dibeli dengan liabilitas dan ekuitas. Beli rumah 1M. Liabilitasnya 700, ekuitasnya 300. Balance kan kanan sama kirinya. Apakah tahun baru gitu ya? Apakah tahun baru berarti rumahnya Bapak dan Ibu 0, mulai dari 0 rumahnya hilang? Tidak. Betul. Nah, apakah utangnya tahun baru hilang? Yo enggak, enak lah like gitu caranya ya. Pura-pura lupa terus orang-orang ya. Apakah modalnya Bapak dan Ibu hilang? Enggak juga. Jadi akun-akun ini akan dibawa saldo akhirnya sebagai saldo awal di tahun berikutnya. Jadi ini adalah akun tetap. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di posisi keuangan. Ya, jadi laporan yang akan kita bahas di sini itu adalah bahas tentang aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke? Jadi, kalau yang atas itu masuknya ke akun posisi keuangan. Tapi kalau yang bawah ini masuk ke laporan laba rugi. Jadi diingat-ingat komponennya. Kalau atas aset, liabilitas, ekuitas itu pasti masuknya posisi keuangan. Itu rumusnya. Kalau pendapatan dan beban itu pasti masuk laba rugi. Oke? Jadi laba atau rugi, kenapa? Karena kita kepingin tahu, oh pendapatan kita dikurangi beban kita adalah berapa. Seperti itu. Oke? Clear ya? Nah, jadi kalau di akun posisi Elsa boleh tanya sedikit? Kalau yang posisi keuangan itu maksudnya balance sheet ya sama? Ya, balance sheet. Atau bahasa Inggrisnya balance sheet. Sama. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Kalau laba rugi itu macam-macam bahasa Inggrisnya. Oh ya, saya lupa tadi janji bilingual ya. Laba rugi itu adalah income statement atau profit and loss atau biasa profit or loss. Sorry. Ini biasanya orang-orang sebut namanya P&L. P&L. Nah, ini biar rapi. Nah, oke. Jadi akun-akun yang atas itu akan masuknya ke balance sheet, ya. Balance sheet atau posisi keuangan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah balance sheet.
Besok kita akan belajar tentang cara menyusun laba rugi. Seperti itu. Ya, clear ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Artinya, akun-akun yang berkaitan dengan ini berarti akan masuk ke balance sheet. Nah, fungsinya apa? Fungsinya balance sheet itu adalah untuk mengetahui, oh, aset kita berapa ya? Utang kita berapa? Dan modal kita itu berapa? Jadi itu gunanya balance sheet. Keep in mind bahwa setiap laporan keuangan, setiap laporan keuangan itu punya manfaat yang beda-beda. Nah, kayak tadi saya ceritakan di sini. Nah, laporan itu ada macam-macam. Jadi neraca ini bahasa jadulnya ya, nanti saya perbarui. Ini adalah posisi keuangan atau BS. Balance sheet. Ini adalah P&L. Ini adalah cash flow. Ini adalah statement of equity changes. Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan minggu depan, yang 2 ini. Karena ini yang paling susah. Tapi yang paling gampang sekarang itu adalah posisi keuangan atau laba rugi. Seperti itu. Nah, laba rugi itu gampang, Bapak Ibu, ya. Murni cuma pendapatan dikurangi beban. Wes, gitu toh. Ya. Terus kalau posisi keuangan atau balance sheet itu adalah apa? Berarti aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita pakai rumus itu sebagai patokan. Nah, fun fact-nya adalah gini, nggak bisa kita milih, Mbak, kalau gitu perusahaan saya repot ya kalau bikin 4-4-nya. Boleh nggak saya cuma bikin laba rugi aja? No, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap laporan itu punya manfaat yang berbeda-beda. Gitu ya. Jadi saya tuh pernah punya klien, dia itu perusahaan yang cukup lama, sudah berapa ya? Berdiri mungkin 20 tahun, ya sudah lama. Ya perusahaan itu sama saya umurnya sama lah ya. Pada waktu itu, ya 20 tahun lebih, mau 30 lah. Terus ceritanya, yang punya ini dokter, gitu ya. Dokter mana saya nggak ngomong, pokoknya dia punya perusahaan. Nah, singkat cerita, mereka itu selama 20 tahun berdiri, itu hanya membuat laba rugi. Yang mana laba ruginya pun itu salah, Bapak Ibu. Nanti akan saya ceritakan kenapa itu salah. Terus mereka nggak pernah bikin yang namanya posisi keuangan, nggak pernah bikin namanya cash flow, nggak pernah bikin namanya statement of equity changes. Jadi murni cuma mengandalkan laba rugi. Dan mana laba ruginya mereka itu salah. Contoh, kayak gini. Jadi mereka itu di laba ruginya, ini misalnya pendapatan. Ya, atau revenue. Pendapatan. Dikurangi dengan beban, harusnya kan gini. Tapi, misalnya pendapatannya 3M. Bebannya misalnya 1M. Terus dia beli tanah 2M. Lah ini ditaruh di laba rugi. Benar atau salah? Salah. 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 Salah atau benar? Salah. Salah. Betul. Kenapa? Karena tanah ini harusnya masuk aset. Ya, karena kita sudah belajar. Beliau kan nggak tahu. Yang beliau pikir adalah, loh, kan tanah ini ngambil dari keuntungan ini. Gitu. Singkat cerita, dia selalu mengakui bahwa pendapatannya kalau nggak nol, ya minus, karena dia beli aset-aset ini. Jadi pembelian aset-aset ini itu dibebankan secara langsung full kayak gini. Lah, akhirnya apa? Akhirnya, Bapak, Ibu sekalian, ketahuan sama orang pajak. Gitu. Nah, habis itu, apa namanya, ketahuan sama orang pajak, lah kalau kayak gini, tanah dibebankan, ini kan sesuatu yang rada konyol ya, menurut orang pajak gitu ya sebenarnya. Tapi ya, mengingat bapaknya tidak pernah belajar accounting, ya wajar-wajar saja. Gitu. Nah, akhirnya kena denda surat cinta, dapat pajak 2M. Dendanya. 2M plus. Kenapa? Karena dengan dia melakukan salah jurnal kayak gini, dia dianggap melakukan tuduhan penggelapan yang serius. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya, ketika membuat suatu laporan keuangan, make sure bahwa semua laporan keuangan itu sesuai rumus yang telah diberikan. Pendapatan dikurangi beban, ya beban aja.
gitu ya. Jangan ditambah yang lain-lain. Loh, Mbak, tapi kan uangku kepake buat beli aset. Betul. Oleh karena itu ada laporan namanya cash flow, arus kas. Betul nggak? Nah, cash flow fungsinya apa? Cash flow fungsinya kita tahu uang masuk kita dari mana, uang keluar kita untuk apa. Itu fungsinya cash flow. Nah, kalau fungsinya balance sheet, ya lebih ke arah kita ingin tahu, oh kita punya aset, kita punya kekayaan, berapa sih utang kita, berapa sih modal kita yang sudah kita taruh, seperti itu. Ya, jadi ini kaitannya sama pajak itu sangat menakutkan, Bapak Ibu ya. Jadi jangan main-main gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi karena saya harap Bapak dan Ibu sudah belajar, jadi lebih mengerti gitu ya. Nah, permasalahannya, terus pertanyaan kedua adalah beliau tanya sama saya, loh, tapi kan ini kan pakai uang perusahaan, kok repot banget ya harus bikin 4 laporan. Bisa nggak cuma 1 laporan aja? Ya jawabannya ya tentu saja sudah jelas, ya nggak bisa. Ya, uang aturannya dari akuntansinya begitu kok dia mau buat aturan sendiri ya. Jadi kalau disuruh kayak gitu, jangan mau, bilang aja mohon maaf Bapak atau Ibu ya. Laporan itu punya manfaat yang berbeda-beda. Ya, kalau memang beliau tidak bisa membaca, maka harus diajari cara membaca seperti itu. Nah, itu adalah gunanya tadi fungsi posisi keuangan, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah fungsinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi lebih ke arah kita itu kepingin tahu aset posisi keuangan kita itu asetnya, utangnya, ekuitasnya itu berapa. Seperti itu. Terus berikutnya yang kedua adalah lebih ke arah kita menunjukkan pertanggungjawaban, lebih ke arah, oh kita punya aset itu dipakai untuk apa? Oh kita punya utang itu dikelola seperti apa? Kita punya modal itu dikelola seperti apa? Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Clear ya? Clear. Nggak usah takut bertanya ya, karena kalau Bapak dan Ibu takut, saya bisa mencium ketakutan itu dan akan saya yang bertanya ya. Jadi nggak usah takut, feel free untuk bertanya. Oke, nah saya copy lagi ini. Oke, aset itu adalah tadi rumusnya di kepala dicantolkan gitu ya, di kepala gitu ya. Aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dalam artian setiap beli aset itu pasti harus dicatat. Nah, beli aset itu dengan 2 cara. Satu dengan hutang, satu dengan modal gitu ya, atau uang kita sendiri. Lah, berikutnya aset itu terdiri dari aset jangka pendek. Berarti aset-aset yang akan mau dipakai kurang dari 1 tahun. Dan aset-aset jangka panjang lebih dari 1 tahun. Ya, utang itu juga sama. Utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Oke. Kalau ekuitas itu lebih ke arah ekuitas itu berarti modal kita, ada modal-modal ya, modal madul ya. Nanti kita akan belajar ada namanya modal, ada namanya laba ditahan gitu ya. Terus ada namanya nanti dividen, terus ada namanya prive. Nah, semuanya akan ada di sini. Oke. Aset itu yang kepake mau kurang dari 1 tahun itu pasti aset lancar. Utang juga sama, utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun itu adalah utang lancar. Tapi aset yang mau dipakai lebih dari 1 tahun dan utang yang mau dipakai lebih dari 1 tahun itu berarti aset atau hutang jangka panjang. Seperti itu. Clear ya sampai sini? Oke. Nah, aset itu macam-macam. Ada yang pertama cash and cash equivalent. Ini nanti kita akan belajar. Maksudnya apa? Kas dan setara kas. Ya, kas dan setara kas. Terus ada nanti namanya account receivable. Waduh Mbak, nggak ngerti aku Mbak. Ya kalau nggak ngerti belajar ya. Account receivable itu adalah piutang. Terus ada inventory atau persediaan. Terus ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Oke. Nah, kalau aset yang lebih dipakai mau dari 1 tahun itu biasanya PPE. Apa itu? Property, plant, equipment, dan vehicle atau kendaraan. Seperti itu.
Nah, liabilitas juga sama, ada liabilitas, ada account payable, ya, AP, terus ini adalah notes payable. Nah, terus ada yang namanya bonds payable. Oke, notes payable itu adalah utang wesel, ya. Jadi biasanya itu adalah perjanjian hutang piutang, yang mana notes payable itu lebih ke arah fungsinya itu ngutangi satu orang. Jadi ada misalnya Bapak dan Ibu ngutangi saya, atau saya ngutangi Bapak dan Ibu. Nah, itu namanya notes payable. Jadi ada suratnya, surat tanda apa ya, surat pengakuan utang. Nah, itu biasanya cuma dari satu pihak ke satu pihak. Tapi kalau dari bonds payable itu adalah utang satu orang ke banyak orang. Biasanya utangnya ini kayak nerbitin saham gitu loh. Nah, dia itu nerbitin surat utang. Nah, surat utangnya ini namanya bonds payable. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ya mau berhutang ke masyarakat Indonesia sebesar 10 miliar. Nah, 10 miliar ini nantinya akan dijual kepada per nominalnya 100 juta misalnya. Nah, artinya siapapun yang punya uang 100 juta bisa beli. Ya. Jadi ini adalah utang dari satu pihak ke banyak pihak. Itu adalah bonds payable. Jadi menerbitkan surat utang. Tapi gini, di Indonesia itu cuma company yang listing di bursa aja yang bisa nerbitin surat utang. Ya, kalau notes payable bisa siapa aja karena itu perjanjian close, tertutup. Tapi kalau bonds payable itu nggak semua orang bisa, khusus untuk perusahaan yang listing di bursa, gitu ya, yang biasanya dibeli sama masyarakat, gitu. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah belajar aset itu dapat diakuisisi dengan dua cara, satu hutang, satu modal, gitu ya. Modal itu berarti real pakai uang kita sendiri. Nah, modal itu ada komponen-komponennya, ya. Ada laba ditahan, ada dividen, ada preferred, ya. Seperti itu. Nah, ya sudah. Sebenarnya ini tuh rangkumannya, tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, gitu ya, terkait ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Bu Elsa boleh yang ekuitas sekalian mama bahasa Inggrisnya, Bu, biar lengkap. Oh, oke. Modal itu capital atau equity. Laba ditahan itu adalah retain earning. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Retain earnings. Dividen itu ya dividen. Prefer itu ya, atau nama bahasa Inggrisnya withdrawals. Prefer itu adalah mengambil modal yang sudah ditanam. Ya, prefer itu adalah withdrawals. Seperti itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya, jadi nanti kita akan belajar satu-satu. Ini saya tulis kas dan setara kas. Ini piutang, persediaan, beban dibayar di muka. Kalau properti ya berarti properti, plan itu pabrik, equipment itu peralatan, vehicle itu kendaraan. Oh, ada juga di sini supplies. Itu perlengkapan. Biasanya supplies itu adalah alat tulis kantor. Ini utang usaha. Ini hutang wesel. Ini hutang apa ya, bonds itu ya, surat hutang. Nah, jadi ini Bapak Ibu silakan dipelajari ya. Nanti saya share ininya ya. Ini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Bisa dicatat atau bisa dibaca ya, silakan sembarang mau diapakno ya, pokoknya paham ya, sembarang. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bu, berarti surat hutang sama obligasi ini sama kan? Ya, betul. Tapi tergantung, obligasi ini sifatnya kita yang ngutangi, apa kita yang berhutang. Kalau kita yang berhutang, ya bonds payable. Tapi kalau kita yang ngutangi, berarti investment. Bu Priscilia. Oh, oke, Bu. Oke, thank you, good question. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Bu Elsa izin tanya, kalau misalnya di bagian ekuitas misalnya mengalami kerugian, tetap bahasanya retain earnings ya? Iya, betul. Jadi kalau modal itu adalah modal yang murni kita taruh, terus kalau ada keuntungan atau kerugian, itu masuknya ke laba ditahan.
Ya, nantinya laba ditahan akan mengurangi modal juga sih, atau menambah modal. Cuma biasanya ditaruhnya di laba ditahan. Dalam nilai negatif. Ya, dalam nilai negatif. Oke, Terus baik. nanti, sorry, ya saya lanjutkan, Bu Arianti. Nah, terus ada dividen. Dividen ini misalnya kita punya keuntungan 100 juta. Terus 20 jutanya mau kita bagi. Ya, berarti lah 20 jutanya ini namanya adalah dividen. Jadi ini adalah pembagian dari keuntungan yang sudah kita bagi. Terus yang 80 jutanya ini namanya laba ditahan. Kenapa namanya laba ditahan? Karena laba ditahan itu artinya kita sudah punya untung atau kita sudah punya rugi, tapi nggak kita realisasi. Ya, jadi nggak langsung kita ambil, tapi uangnya kita puterin di company. Kenapa namanya laba ditahan? Karena yang 80 juta ini nggak kita ambil, tapi kita putarin di company. Sedangkan kalau prefer itu misalnya tadi sudah naruh modal, terus dibalikin diambil lagi, nah itu namanya prefer. Jadi prefer itu beda dengan dividen. Kalau dividen itu pembagian hasil, tapi kalau prefer itu mengambil modal. Seperti itu. Oke, clear? Sampai sini. Bu, mau nanya, berarti dividen itu mengurangi ekuitas ya? Meskipun letaknya di ekuitas. Betul. Ya, seperti katanya Bu Ariandi tadi, bahwa kalau kerugian ya nanti akan mengurangi ekuitas gitu. Makanya nanti dia bersifat mengurangi. Prefer itu juga mengurangi ekuitas gitu. Cuma posisinya mereka ada di debit karena mereka mengurangi modal kayak gitu, Mas William. Iya, berarti dividen termasuk dividen ya, Bu ya? Betul. Ada lagi? Bu, berarti kalau misalkan kita menarik privat tapi lebih besar daripada modal awal yang diletakkan, berarti kan sebagian dari privat itu keambil dari laba ditahan kan? Ya, betul. Berarti Betul. nanti dibagi dua, privatnya berapa sama dividennya berapa gitu atau No. Berarti tergantung Ibu ngapain. Mau ngapain. Berarti ya dibalik, misalnya Ibu mau ngambil 100 juta. Modal yang ditaruh misalnya 80 juta. Berarti kan 20 jutanya laba ditahan toh? ya. Nah, berarti jurnalnya adalah apa? Berarti jurnalnya adalah prefer, gini ya, atau withdrawals. Terus pada retain earning, pada cash. Oh, oke. Nah, mereka di debit. Ingat, tadi sifatnya apa? Ekuitas kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Jadi makanya kenapa jurnalnya mereka di debit. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, makasih. Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Thank you, Mbak Priscilia, Pak William. Pertanyaannya keren banget ya. Sudah cukup paham ya. Oke, sekarang izinkan saya lanjutkan. Kita move on, gitu ya. Ya, ini adalah intinya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ya. Dari tadi sudah saya recoi bahwa aset itu sama dengan liabilitas plus ekuitas, gitu ya. Tidak ada cara lain, tidak ada cara tersembunyi ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau lagi nganggur gitu ya, bisa dibaca PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, downloadnya gratis ya. Downloadnya gratis, bacanya yang membuang waktu gitu ya. Nggak membuang juga sih, lebih ke arah ya kalau niat silahkan dibaca gitu ya. Semuanya ada di sana. Nah, gini. Dalam mengelola perusahaan ya, ada konsep namanya likuiditas dan solvabilitas, Bapak Ibu. Likuiditas itu adalah berarti perusahaan itu bisa membayar hutang jangka pendeknya tepat waktu. Dan yang kedua, kalau solvabilitas itu bisa membayar utang jangka panjang secara tepat waktu. Gitu. Oke, jadi likuiditas itu adalah berbicara cukup nggak ya aset jangka pendek kita untuk ngebayar utang jangka pendek kita. Itu fungsinya likuiditas. Tapi kalau solvabilitas itu lebih ke arah cukup nggak ya aset jangka panjang kita untuk menutupi utang jangka panjang kita. Ya, jadi perusahaan yang bagus ini rule of thumb-nya Bapak Ibu, jangan sampai utangnya itu melebihi ekuitasnya.
debt lebih dari equity. It's a big no ya. No. Ya, jangan sampai utangnya jauh lebih banyak daripada ekuitasnya. Loh, Mbak, apakah kita nggak boleh berutang? Boleh. Selama utangnya itu bersifat produktif. Jadi apa laporan yang sudah Bapak dan Ibu pelajarin ini nanti, itu juga sebenarnya bisa diterapkan ke personal finance. Ya. Jangan sampai lebih banyak utang daripada harta yang kita miliki. Singkat cerita kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, likuiditas adalah lebih ke arah, cukup nggak ya, current asset, itu nutupi current liabilities, utang jangka pendek, nutupi utang jangka panjang, aset jangka pendek, nutupi utang jangka pendek juga. Tapi kalau ini adalah long term asset, itu bisa nggak ya nutupin long term liability? Seperti itu. Jadi perusahaan yang likuiditasnya baik itu adalah perusahaan yang punya uang cash yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Maksudnya kenapa? Karena gini, bayangno Bapak Ibu misalnya, Bapak dan Ibu telat gaji karyawan, ngamuk nggak? Ya ngamuk. Terus nanti kalau ngamuk, demo waktu yang terbuang. Terus nanti kalau sudah demo, apalagi buang-buang waktu, ya kan bisa dipakai produksi. Nah itu mengganggu. Nah solvabilitas, sedangkan solvabilitas perusahaan yang nggak solvent atau nggak punya solvabilitas, itu perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut. Sebenarnya gitu. Oke, clear? Ya, aman ya? Oke. Aset, itu tadi seperti saya bilang, aset itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Ya, aset jangka pendek dan aset jangka panjang. Aset jangka pendek itu adalah aset yang akan digunakan kurang dari waktu 1 tahun. Sedangkan aset jangka panjang adalah aset yang mau digunakan lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sampai sini clear? Clear, Bu. Clear ya. Lanjut. Maaf, Iya, Mbak Yani, silakan. untuk patokan kurang dari 1 tahun sama lebih dari 1 tahun gitu loh. Kalau 1 tahun pas itu ikut yang mana ya? Pendek atau panjang? Pendek. 1 tahun berarti kurang dari sampai 1 kurang dari sampai sama Kurang dengan 1 dari tahun sama pendek. dengan 1 tahun itu pendek. Kurang dari 1 tahun sama dengan 1 tahun itu pendek. Tapi kalau lebih dari 1 tahun panjang. Oke, kalau berarti pasnya itu ikut 1 tahun ya. Betul. Oke. Thank you, Baik, Bu terima Yani. kasih. Ya, clear ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Jadi gini, oke. Jadi gini, kalau kita pinjam utang ke bank, berarti harus apa kalau pinjam utang ke bank? Bedanya utang ke bank sama utang ke pinjol itu apa, Bapak Ibu? Satu Mbak bunganya nggak spiro, satu gede gitu kan ya. Kenapa bunga pinjol itu jauh lebih gede daripada bunga bank? Kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Karena nggak pakai jaminan. Mungkin. Betul. Karena nggak pakai jaminan. Oke? Bunga pinjol itu rata-rata bisa 30% setahun. Bunga bank, bunga kartu kredit itu mungkin cuma 10% setahun. Ya, jadi 3 kali lipat. Nah, kadang bank itu akan minta jaminan. Jaminannya itu macam-macam, ya. Kalau untuk company, terkadang jaminannya itu berupa aset tetap, ya, itu bisa. Nah, atau jaminannya itu berupa deposito. Jadi, Bapak dan Ibu disuruh naruh deposito misalnya 2 miliar. Nah, 2 miliar itu nggak boleh dipakai. Nah, itu berarti adalah kas yang dibatasi penggunaannya. Artinya apa? Walaupun kas ini bisa dipakai, tapi dia nggak bisa dipakai. Mudah nggak maksudnya? Jadi walaupun kas ini sifatnya aset lancar, tapi dia nggak bisa kita pakai. Kenapa? Ya karena sudah dijaminin ke bank. Kayak gitu. Sama konsepnya kayak piutang. Nah, bank itu juga terima piutang, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang bank itu juga terima jaminan berupa piutang. Maksudnya gimana? Piutang itu berarti apa piutang? What is piutang? What is piutang, Bapak Ibu? Berikan pinjaman. Penerimaan yang belum diterima.
Ya, berarti apa? Kita sing minjemi orang. Gampangannya gitu loh. Kita sing minjemi orang, kita yang berhak mendapat duitnya. Nah, nanti kalau kita utang ke bank, gitu ya, bank akan ngasih kita duit 10M misalnya. In return, uang-uang dari piutang ini nanti akan langsung masuk ke bank. Jadi bank yang nagih, terus nanti bank yang akan terima. Jadi kalau jaminannya piutang biasanya gitu. Oke, clear? Nah, jadi kita jaminin piutang, kita dikasih uang 10M, tapi piutangnya itu nanti yang nagih bank. Artinya yang nagih dan terima itu langsung bank. Jadi kita jamininnya berupa piutang. Kita bayarnya berupa piutang. Nah, piutang atau kas yang dijaminkan seperti ini itu tidak boleh masuk aset lancar. Itu harus masuk ke aset tidak lancar. Kenapa? Karena percuma, aset itu nggak akan bisa kita pakai juga. Kayak gitu. Jadi itu namanya adalah aset yang penggunaannya dibatasi. Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu untuk menggunakannya. Nah, ada di dunia nyatanya kasus seperti ini, Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di Google ya. Ini namanya kasus SNP Finance. Nah, kasus Ferdi Sambo malahan ya. Bukan ya. Kasus SNP Finance ya. Ini bisa jadi ini dulu melibatkan Deloitte juga ya, tempat kerja saya dulu gitu ya. Jadi SNP Finance ini mungkin Bapak dan Ibu lihat, SNP Finance itu adalah perusahaan yang sebenarnya gini, mungkin Bapak dan Ibu kenal Bapak Ibunya namanya Columbia Group. Pernah tahu? Columbia Group nggak tahu ya, biasanya kalau anak seumuran saya ini susah taunya ya. Columbia Group itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Ya, furnitur, mebel, home appliance, ya, jadi kayak nyediain alat-alat rumah. Nah, intinya Bapak dan Ibu, kalau pembelian kayak gini, kan ada orang yang beli pakai cash, ada orang sing nyicil, ya toh. Lah kadang nyicil kartu kredit bisa, tapi kalau nggak bisa, itu bisa melalui anak usahanya, yaitu SNP Finance. Ini kalau di Astra mungkin namanya kayak Adira namanya. Ya, tahu ya Adira. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau beli motor, tapi kalau nggak punya uang cash, daripada ngutang ke bank, biasanya ngutang ke dealer. Ya, atau bukan ke dealer sih. Ya, dealer bisa, tapi sebenarnya bisa juga ke lembaga resminya anaknya Astra, namanya Adira Finance. Ya, of course ya, bunganya lebih tinggi daripada bank, itu pasti. Ya, tapi SNP Finance ini, itu ceritanya adalah anak perusahaan Columbia Group yang bergerak di bidang pembiayaan. Nah, singkat cerita, karena dia ngutangi orang, berarti dia berhak menerima piutang. Benar ya? Nah, singkat cerita, mereka itu ngutang ke Bank Mandiri, gitu ya. Saya lupa nilainya itu sekitar 1 triliun, kalau nggak salah. Nah, ini 1,2 triliun. Nah, karena mereka menjaminkan piutang, gitu ya, sama Bank Mandiri ditagih, gitu ya. Nah, terus pas ditagih, kok banyak yang nggak bayar? Intinya gitu. Nah, akhirnya dari seperti itu, akhirnya ketahuan bahwa mereka itu memanipulasi jumlah piutangnya mereka. Kayak gitu. Nah, akhirnya auditornya didenda, perusahaannya ya didenda, dan oleh karena itu impact-nya apa kira-kira? Oh, ini loh ya Allah, sebentar. Ini nih Bapak Ibu. Nah, ini. Kelihatan ya di screen ya. Kasus SNP Finance. Ya, ini bisa dibaca kronologi SNP Finance ini ya. Jadi SNP Finance ini adalah perusahaan anaknya Columbia Group yang bergerak di bidang pembiayaan. Jadi timbang ngutang ke bank, ngutang ke dia, istilahnya gitu. Karena biasanya kan ya cuma ngisi formulir-formulir, foto KTP, foto NPWP, udah selesai. Gitu kan? Udah enggak. Karena kenapa? Karena enggak semua masyarakat kita itu punya akses ke kartu kredit. Gitu ya. Kenapa pinjol, kenapa utang-utang kayak gini itu marak? Karena masyarakat kita nggak punya akses ke kartu kredit. Dan punya pun banyak yang zonk gitu ya. Nah, terus mereka itu ada jumlah 1,2 triliun yang tidak bisa ditagih. Ya. Nah, sekarang sudah jadi kredit macet. Nah, terus pinjamannya itu sebenarnya totalnya 4 triliun. Gitu ya, tapi dari 4 triliun itu ternyata ada 1,2 triliun atau 30%-nya yang nggak bisa dibayar. Ya, ini jumlahnya gede banget.
Nah, singkat cerita, akhirnya dari sini, karena auditornya adalah Deloitte, tempat saya bekerja pada waktu itu, jadi Deloitte itu Bank Mandiri sempat nggak mau terima pinjaman dari orang-orang yang diaudit sama Deloitte. Ya, saking nggak percayanya sama Deloitte. Jadi itu implikasi kasusnya. Jadi omsetnya Deloitte waktu itu sempat menurun jauh, nama publiknya sempat menurun jauh, gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, Deloitte itu sempat ya terpuruk lah pada saat itu, gitu ya, sebagai orang dalam ya lumayan terpuruk, gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, gitu ya, ya perusahaannya didenda. Auditornya juga didenda, walaupun sebenarnya kembali sebenarnya yang harusnya mengatur apa namanya, yang mengatur terkait dengan pembayaran atau dengan kebenaran laporan keuangan itu harusnya adalah bukan auditor, gitu ya, tapi adalah siapa? Manajemen, seperti itu. Nah, jadi hati-hati, makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu ya, hati-hati ketika membuat laporan keuangan, karena buatlah laporan keuangan itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Clear? Clear ya? Sekarang, kita masuk ke aset yang pertama, aset lancar, itu ada kas dan setara kas. Bahasa Inggrisnya tadi sudah saya kasih tahu, namanya cash and cash equivalent. Kas dan setara kas. Jadi, kas itu nggak cuma kas yang ada di brankas, tapi juga kas yang ada di bank. Itu juga sama. Terus juga ada yang namanya cek. Cek itu apa? Cek itu adalah alat pembayaran yang sah. Ya, jadi kalau di apa namanya di Amerika sana gitu ya, biasanya kalau mau transaksi yang jumlahnya besar itu pakai cek. Jadi nanti ditulis ya, nama penerima ceknya itu siapa, nama pengirimnya itu siapa, uangnya itu berapa. Nanti tinggal dicairin aja uangnya. Nah, kalau belum sempat dicairin ya cek itu nggak apa-apa. Cek itu sudah bentuk uang sebenarnya. Terus ada bank draft. Nah, bank draft itu lebih ke arah apa namanya bank overdraft ya sebenarnya. Bank overdraft itu adalah kondisi di mana terutama perusahaan yang impor atau ekspor. Jadi perusahaan-perusahaan yang modalnya itu butuh gede, Bapak Ibu. Nah, karena mereka fluktuasi kurs, kadang-kadang uang di perusahaan mereka itu nggak cukup. Nah, sama bank itu ditalangi dulu. Jadi nanti saldonya mereka itu bersifat kredit. Debit. Kan kalau bank pernah perhatiin nggak? Kalau bank itu kan kebalikannya. Kalau bertambah, uangnya kredit. Kalau berkurang, uangnya debit. Coba lihat m-bankingnya masing-masing. Ya, lihat kalau gajian itu biasanya ada tulisan CR, itu maksudnya kredit. Ya, kalau uang keluar, DR itu debit. Nah, jadi ini adalah fasilitas pinjaman bank di mana bank itu bersedia untuk apa ya, nalangi terlebih dahulu. Kayak gitu. Terus ada giro juga sama, giro pasti udah pada tahu ya, giro. Terus ada setoran dalam perjalanan, jadi uang yang sudah dikirim biasanya wiring transfer ya dalam perjalanan, wiring transfer dari luar negeri. Nah, jadi maksudnya apa? Pernah nonton mungkin Bapak Ibu yang suka nonton Netflix ya, bisa nonton namanya Inventing Anna. Ya, Inventing Anna loh ya. Jadi Inventing Anna itu adalah cerita di mana dia itu selalu berpura-pura punya bapak yang soge, yang bapak kayak bangsawan, terus dia cerita ke pacarnya kalau belum ditransfer bapaknya. Nah, kalau Amerika, kalau transfer itu nggak segampang kayak di Indonesia gitu ya. Ada QRIS, ada M-Banking gitu ya. Jadi mereka pakai sistem, apalagi kalau jumlahnya besar, itu namanya pakai wiring transfer. Jadi kira-kira uangnya dikirim sekarang itu baru masuk 3 hari lagi. Biasanya gitu. Itu namanya wiring transfer atau setoran dalam perjalanan. Dan yang terakhir itu adalah namanya deposit on call. Jadi deposit on call itu adalah deposito yang sudah bisa diambil seperti itu. Oke, belum bisa diambil sekarang, tapi misalnya 3 bulan lagi, gitu ya, seperti itu. Nah itu nggak apa-apa sih. Ya, jadi itu bisa dianggap cash, walaupun belum bisa diambil, tapi dia kurang dari setahun biasanya kalau deposito itu, seperti itu. Clear? Sampai sini, Bapak Ibu? Clear ya? Bu Elsa, pas pembelajaran Pak Fajar yang lalu sepertinya ada yang namanya restricted cash. Ini serupa dengan yang tadi Bu Elsa jelaskan ya? Iya, betul. Restricted cash itu misalnya nih Bu, contohnya ya,
ada teman saya itu perusahaannya startup, terus kerjasama sama salah satu bank daerah, saya singkat BD. Nah, BD ini akan menyediakan uang. Nah, in return perusahaan ini jasa, saya panggilnya, itu akan menyediakan jasa. Kontrak kerjasama ini itu akan boleh terjadi kalau si jasa itu naruh uang paling enggak 2M di rekeningnya. Dan ini uangnya nggak boleh disentuh. Jadi sekalinya nilainya di bawah 2M, kesepakatannya gagal. Artinya apa? Dia aset lancar nggak sebenarnya? Iya, aset lancar. Tapi karena penggunaannya dibatasi, ya kan? Karena dibatasi jadinya dia tidak lancar. Seperti itu. Jadinya ini yang namanya restricted cash. Gitu. Sama konsepnya. Seperti itu. Jelas ya, Bu Ariyanti? Oke, nanti di laporan keuangan jadi ditaruh di bawah gitu ya, Bu? Ditaruh di bawah, betul. Ditaruh di bawah. Nggak ditaruh di atas. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang nggak jelas? Ya, boleh tanya ke saya apapun, tapi kalau yang berhubungan dengan akuntansi ya. Tapi kalau yang nggak berhubungan dengan akuntansi, ya silakan ditanyakan ke pasangan masing-masing. Kalau itu saya nggak tahu. Ya, oke. Nah, berikutnya itu adalah investasi lancar. Jadi investasi lancar itu adalah investasi yang sifatnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi kita misalnya taruh uang di reksadana, taruh uang di mana ya, surat utang negara, obligasi negara yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, itu namanya investasi lancar. Kayak gitu. Clear sampai sini? Clear ya? Gampang kok ini. Terus berikutnya adalah piutang. Nah, piutang itu, Bapak dan Ibu, artinya kita yang ngutangi orang. Gitu ya. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita, tapi kita belum dibayar. Nah, itu namanya piutang. Nah, piutang itu ada macam-macam ya. Misalnya ada piutang usaha ya, berarti piutang yang terkait dengan usaha. Biasanya kenapa muncul hutang piutang? Karena gini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu kayak Alfamart, Indomaret gitu ya. Itu kan mereka perusahaan trading. Ya, trading itu maksudnya bukan trading saham gitu, bukan. Maksudnya beli dari perusahaan besar terus dijual lagi dengan harga lebih mahal. Nah, itu perusahaan trading namanya, perusahaan dagang. Nah, misal mereka supply dari Indofood misalnya. Indofood mereka mau beli Indomie 15 juta karton misalnya. Terus nah sama mereka dikirimlah sama Indofood. Nah, bagi Indofood gitu ya. Nah, itu sifatnya sudah piutang. Kenapa? Karena Indofood sudah kerja. Gitu. Lah, bagi Alfamart, Indomaret itu adalah hutang. Kenapa Mbak kok nggak langsung dibayar? Karena barangnya harus dicek dulu. Ya, barangnya itu bagus atau enggak, barangnya itu kadaluarsanya itu tepat apa enggak. Ya bayangin ngecekin 15 juta karton butuh berapa lama Bapak Ibu? Ya kan? Ya enggak sebentar lah ya. Pastinya kan ya iya lek 15 juta karton itu satu kartonnya jangkep lah, lek enggak jangkep. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi perlu dicek lagi. Nah, itu kenapa munculnya hutang piutang. Biasanya seperti itu. Atau memang ya karena untuk menjaga cash flow gitu ya, dalam artian ya sudah menjaga cash flow ya berarti utang atau piutang ya itu terjadi karena ada penundaan pembayaran gitu ya. Nah, meskipun Bapak dan Ibu dalam personal finance gimana caranya? Ya misalnya Bapak dan Ibu itu ngutangi temennya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ngutangi itu berarti kan itu menerima punya piutang ya, kita punya piutang. Nah, misalnya kita ngutangi teman kita 2 juta. Ya. Terus 25 juta, sorry. Terus kayaknya dia gak iso bayar sih, Mbak. Kayaknya dia mek iso bayar 24 juta ya wes, berarti ada 1 juta yang kemungkinan tidak tertagih. Nah, itu namanya adalah AFDA. Mungkin sudah pernah dijelasin sama Mas Fajar. AFDA itu adalah allowance for doubtful account atau bahasa Indonesianya penyisihan piutang tak tertagih. Sorry, ini harusnya piutang. Penyisihan piutang tak tertagih, Bapak Ibu. Oke, clear ya? Sampai sini? Ada tadi terakhirnya apa, Bu? Account ya? Allowance for doubtful account. Oke. Oke. Bu Ariyanti ini semangat sekali ya, Bu, dalam bilingualnya Bu Ariyanti ini ya. Nggak apa-apa, contoh bagus. Karena nanti soal-soalnya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya
standar yang saya terapkan di sini cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi materi yang nanti yang saya share sekarang ini materi yang dipelajari murid-murid saya yang ada di luar negeri. Ya. Jadi nanti ujiannya pun ya mirip-mirip. Tapi nggak usah keder, kalau merhatiin kopingnya dipakai, kopingnya ya, itu pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Oke? Jadi pasti bisa. Makanya saya bilang, kalau ikut kelas saya pasti keluarnya pointer pasti ya. Nah, terus ada piutang wesel. Wesel itu tadi adalah notes. Notes berarti adalah piutang yang bersifat ada apa? Surat, hutang, piutang. Ya kan? Cuma karena wesel berarti sifatnya ke satu orang. Terus ada piutang pihak terafiliasi. Biasanya piutang pihak terafiliasi itu adalah piutang ke anak perusahaan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kayak Astra itu anaknya ada 36. Ya kalau apa namanya, kalau misalnya dia itu saling hutang menghutang, ya itu namanya piutang afiliasi. Jadi yang sesama anak perusahaan dengan Indo atau anak perusahaan dengan anak perusahaan, biasanya gitu. Seperti itu. Nah, terus berikutnya ada persediaan atau inventory. Nah, jadi persediaan itu adalah ya ada barang jadi, ada barang dalam proses, ada bahan baku. Barang jadi itu namanya apa? Finish good. Barang dalam proses itu adalah work in process, barang setengah jadi. Bahan baku itu adalah raw material. Nah, persediaan ini itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya kayak gini, ini perusahaan manufaktur. Oke, perusahaan manufaktur. Terus kalau perusahaannya cuma dagang kayak Indomie, kayak siapa tadi, Indomaret, Alfamart, itu barangnya cuma satu, yaitu finish good biasanya. Ya kayak toko-toko kelontong itu persediaannya cuma berupa finish good. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya ya nanti kalau manufaktur itu tipikal barangnya itu beda-beda. Ya ada yang finish good, ada yang work in process, ada yang raw material, seperti itu. Nah, persediaan dapat dicatat dengan basis perpetual atau periodik, gitu ya. Perpetual itu yang kemarin kalau begitu barang masuk atau barang keluar langsung dicatat. Kalau periodik enggak, cuma barang masuk dan barang akhir bulan aja. Itu periodik. Kelemahannya apa? Kalau periodik ada barang hilang, kita nggak langsung tahu. Itu bedanya. Tapi kalau perpetual, itu kita pasti tahu barangnya di mana. Kayak gitu. Oke? Clear? Terus ada metode-metodenya, ada LIFO, ada FIFO, atau weighted average. Kayak gitu. Jadi ada LIFO, ada FIFO, atau rata-rata. Gitu ya, average. Gitu ya. Ini nggak saya jelasin lagi karena sudah dijelasin sama Mas Fajar atau Mbak Dhani. Nah, berikutnya itu ada biaya di muka sampean. Biaya dibayar di muka atau prepaid expense ya. Prepaid expense ini itu adalah beban-beban yang dibayar di muka. Contohnya beban sewa, asuransi gitu ya. Nah, iklan gitu ya. Itu adalah beban-beban yang dibayar di muka. Misalnya Bapak dan Ibu ngekos. Ya, kalau ngekos harus bayar di depan atau kontrak, itu kan 12 bulan. Misalnya 12 bulan, itu adalah 12 juta misalnya untuk sewa tempat. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya apa? Prepaid expense atau beban dibayar di muka pada cash. Nanti tiap bulannya Bapak dan Ibu baru jurnal rent expense pada prepaid expense. Ya, diperhatikan. Nanti kalau tiba-tiba kuis gak bingung, ya. Oke ya. Nah, oke. Terus ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini adalah aset-aset yang mau kita pakai lebih dari 1 tahun. Aset tidak lancar ini pasti ke depresiasi, Bapak Ibu. Aset tidak lancar ini bisa dibagi jadi 2. Satu yang tangible, satu yang intangible. Satu yang tangible, satu yang intangible. Tangible itu apa? Ada wujud fisiknya. Intangible itu nggak ada wujud fisiknya.
Oke, contohnya intangible kayak paten. Terus ada yang namanya yaitu nanti sewa hak guna usaha. Waduh, apa ini ya? Atau bahasa Inggrisnya right of use asset. Nah, kalau pabrik, peralatan, kendaraan, properti itu adalah aset-aset yang kelihatan wujud fisiknya. Tapi ada aset-aset juga yang nggak kelihatan wujud fisiknya. Contohnya kayak paten, izin, lisensi, gitu ya, franchise, kayak gitu. Nah, terus ada Bapak Ibu yang namanya adalah sewa hak guna usaha. Waduh, apa itu? Gitu kan ya. Jadi sewa hak guna usaha atau right of use asset ini berkaitan dengan PSAK 73. Apa itu PSAK? PSAK itu adalah undang-undang di dunia akuntansi. Gampangannya gitu. Ya, PSAK 73 silakan bisa dibuka. Jadi right of use asset itu adalah gini ceritanya. Jadi, tahukah Bapak dan Ibu, banyak perusahaan, contohnya kayak salah satunya itu di perusahaan di bidang aviasi, itu contohnya kayak Garuda gitu ya. Nah, itu pesawatnya pinjem. Pesawatnya itu nggak milik sendiri. Loh, kok tahu, Mbak? Ya tahu, soalnya masuk berita ya. Jadi, silakan lihat di sini. Ini. Jadi Garuda itu adalah salah satu contoh favorit saya gitu ya. Ini Lessor Garuda Indonesia. Ini bisa dicari. Lessor Garuda diduga beri harga penawaran sewa pesawat selangit. Jadi Garuda ini adalah salah satu apa ya BUMN yang ya walaupun mokong DE tetap selamat lah gitu kan ya. Jadi banyak banget skandal-skandalnya Garuda gitu ya. Salah satunya itu ini. Nah, pesawat-pesawat yang dimiliki Garuda ini, Bapak dan Ibu, itu adalah leasing atau pinjem sebenarnya. Nah, maksudnya gimana, Mbak? Jadi, misalnya nih, pesawat itu umurnya 30 tahun. Mereka itu sewanya 25 tahun. Loh, berarti kan mereka sewanya mahal, satu lama. Ya kan? Satunya lama, satunya mahal. Kenapa? Karena seolah-olah memiliki asetnya. Karena seolah-olah memiliki aset dan menggunakan aset. Selama itu ya bayangin aja umurnya 30 dia pakai 25 tahun lah, kenapa kok nggak beli sendiri? Karena gini Bapak Ibu, gini di dunia ini prinsipnya, apalagi di dunia finansial, nggak ada di dunia ini yang gratis. Oke ya, jadi kalau bunga 0% ya bunganya bener 0%, tapi pasti bayarnya suatu saat pasti ada cara bayar lainnya. Jadi nggak mungkin misalnya dengan annual fee atau apa, mungkin Bapak Ibu yang punya kartu kredit tahu ya hal ini ya gitu ya. Di dunia ini itu there is nothing such as a free lunch kalau jare wong-wong ya. Maksudnya apa? Nggak ada di dunia ini yang namanya makan siang gratis gitu ya. Contohnya gini, termasuk di dunia ini ada konsep namanya bunga. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak berbunga, Bapak Ibu ya. Kecuali pinjam ke Bapak dan ibunya, Bapak dan Ibu masing-masing ya, pinjam ke orang tua, pinjam ke tetangga, lah itu nggak ada yang bunga. Kalau kadang pinjam ke tetangga pun, tetangga itu Pak rentenir ya dikenai bunga pasti ya toh. Nah, jadi di dunia ini tuh nggak ada yang nggak berbunga. Misal saya kasih contoh, ini berlaku untuk semua aset ya, kecuali mobil. Kalau mobil itu bunganya tidak fluktuatif. Gini, cowok saya gitu ya punya kakak. Kakaknya itu, ini ada 2 kasus, Bapak Ibu. Kakaknya itu KPR rumah. Oh, kelebihan. KPR rumah, oke, kita akan hitung. Harga cashnya, rumah itu adalah 400 juta. Maksudnya ditawari, DP 0. Loh, mantep ya, DP 0. Kapan lagi rumah DP 0 gitu kan. Terus tiap bulannya itu bayar 3,2 juta. Tiap tahunnya, tiap bulannya. Selama 25 tahun. Oke? Nah, kita hitung gini. Angka 3,2 juta ini pasti nggak akan mungkin bertahan sampai 3,2 juta terus. Pasti akan fluktuatif. Paling maksimal itu sampai di tahun kelima tok. Bunganya itu misalnya bunganya 10%. Ya wes, paling cuma sampai tahun kelima tok. Itu fix. Nah, terlepas dari itu pasti floating. Nah, nanti akan saya ceritakan kenapa. Ya karena bank nggak mau rugi. Intinya gitu.
Oke ya. Jadi orang bank itu juga tidak sebodoh yang kita pikir gitu ya. No, mereka pinter-pinter. Nah, bayangin Bapak Ibu, 400 juta kita hitung ya. 3.200.000 tuaga dikali 12 bulan. Ini selama 1 tahun. Berarti selama 1 tahun 38.400. Kelihatan murah kan ya? Ya murah lah Mbak, KPR kok, ya kan? Kita kalikan 25 dengan asumsi cicilan ini nggak naik. Yang which is itu nggak mungkin. Bapak Ibu, pasti di tahun ke-5, tahun ke-6, itu pasti cicilannya mulai naik. Nah, sekarang kita jumlah. Oke, kita jumlah. Berapakah total yang kita bayar? 960 juta. Pokok pinjamannya 400. Jadi lebih gede mana? Bunganya apa utangnya? Lah sisanya ini apa? Ya ini bunganya. Jadi 560 ini adalah bunga, 400-nya ini adalah pokok utang. Nah, bayangin, selama 25 tahun kita bayari bunga hampir berapa? 100% lebih daripada pokok utang. Jadi kita utang 400, di dalam 25 tahun kita bayar sebesar 960 juta, bunganya toh itu 560 juta. Ya, dengan asumsi kalau 38.400 ini pasti flat. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti tahun ke-5, tahun ke-6, ke-5 itu sudah maksimal. Tahun ke-6, banyak-banyak itu biasanya cuma sampai tahun ke-3, fixnya. Biasanya tahun ke-4, tahun ke belakang, ini pasti fluktuatif. Jadi, pasti lebih dari 3,2 juta ini setahun. Itu pasti. Kenapa? Karena gini, kakaknya yang kedua, kakaknya yang pertama, itu punya lagi. Ya, rumah kalau harga cashnya itu 960 juta di kawasan Rungkut sini loh. Terus cicilan per bulannya adalah 7 juta. Ya, dengan DP kayaknya waktu itu 96 juta. 10% soalnya, yang ke plus 100 lah ya. Berarti kan sisa pokok utangnya adalah 860. Oke, dia nyicil selama 25 tahun. Oke, kita hitung. Nah, berarti dalam setahun 7 juta dikali 12, 84 juta. Nah, lihat angkanya berapa Bapak Ibu di pojok kanan ini. 2 miliar 100. Rumah yang aslinya harganya 860 jadi berapa? Makanya ada orang yang bilang, bunga itu adalah Bapak Ibu ya, keajaiban dunia ke-8. Soalnya fantastis. Beneran, ini saya nggak ngada-ngada, ini cerita langsung. Nah, singkat cerita, beliau itu sudah nyicil dari 84 juta ini sampai tahun ke-5. Di tahun ke-6, bunganya fluktuatif. Kalau dia nggak mau, Bapak Ibu, dia harus bayar 10 juta. Sampai tahun ke-25. Tapi itu nggak mungkin. Pasti nanti setiap 5 tahun atau 3 tahun itu berubah lagi. Itu nggak mungkin. Nah, dia nggak sanggup kalau 10 juta ya. Iya, saya nggak sanggup, apalagi dia. Saya belum punya anak, dia sudah punya anak 2. Terus akhirnya dinego untuk pindah bank. Bank yang berani ngasih dia cicilan yang sama. 7 juta dikali 12, 84 juta, tapi ada biaya pindah bank. Loh, ya kan ya. Biaya pindah banknya adalah 70 juta. Nah, 70 juta ini apa? Ini nggak termasuk penipuan, Kak? Enggak ya. Kitanya aja yang nggak ini ya, makanya sorry kebanyakan 0. Ini nggak termasuk penipuan, enggak. Ya ini realitanya masyarakat itu di KPR. Jadi gini, ya memang KPR itu kan gini ya, utang itu intinya gini, semakin besar utangnya semakin banyak bunganya, dan semakin panjang durasinya itu semakin banyak bunganya. Kalau nggak percaya silakan dihitung aja sendiri, saya nggak ngada-ngada, ini kasus dari kedua kakak saya ya, kedua calon kakak ipar saya. Jadi ya ini nggak penipuan, memang kita harus baca akadnya pas ketika KPR. Nah, jadi kenapa ini itu fluktuatif bunganya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalnya nih di tahun ke-10 pasti berubah lagi nanti. Nggak mungkin cuma 10 juta, pasti 12 juta. Nanti berapa lagi? Meningkat 15 juta. Nanti berapa lagi meningkat 20 juta, kayak gitu. Nah, bunga ini itu fluktuating. Ya, bunganya ini fluktuatif. Kenapa? Karena durasinya panjang. Oke? Durasinya panjang. Jadi kalau berhutang itu satu, make sure itu jangka waktunya jangan sampai lebih dari 3 tahun kalau bisa. Ya. Terus yang kedua, DP itu usahakan lebih dari 50%.
gitu. Supaya apa? Supaya bunganya nggak terlalu mahal. Intinya gitu. Ya, semurah-murahnya bank, Bapak Ibu ya, semurah-murahnya bank itu nggak mungkin nggak ambil keuntungan 100% itu nggak mungkin. Ketika ngomongin KPR. Makanya kenapa orang-orang yang punya developer kayak gitu itu kaya-kaya ya, karena kayak gitu. Seperti itu. Nah, oke, karena ada bunga fluktuatif ini tadi, ini lumayan besar kan jumlahnya. Tapi kalau kita leasing, kita konsep sewa tadi kayak Garuda, itu mereka berani ngasih bunga fix sampai tahun ke-25. Mereka berani ngasih bunga fix. Jadi bedanya leasing itu. Dan Ate kalau misalnya pesawatnya rusak atau apa, itu yang benerin adalah si ownernya, bukan Garudanya. Jadi ya itu manfaatnya leasing. Jadi kenapa kalau ada yang bilang, loh kenapa kok nggak beli sendiri aja sih? Ya karena nggak menguntungkan secara hitung-hitungan. Kayak gitu, sudah jelas kalah. Gitu ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nah, inilah yang namanya right of use asset. Ini bisa dipelajari di PSAK 73. Nah, jurnalnya apa? Jadi ketika ketika PSAK ini baru dimunculkan, asetnya meningkat tapi right of use liability-nya juga meningkat. Kenapa? Karena kontraknya itu nggak mungkin dibatalin. Bapak Ibu. Sama kayak Bapak dan Ibu KPR. Misalnya Bapak dan Ibu sudah bayar sampai tahun ke-20. Terus nggak bisa bayar lagi, uangnya ya nggak akan balik. Gitu. Jadi konsep leasing itu juga sama. Ya, intinya kita dipaksa untuk melunasi, gitu ya. Jadi makanya make sure dulu sebelum kita leasing, sebelum kita melakukan pinjaman, itu harus dipikir benar-benar dulu manfaatnya sama kerugiannya Bapak dan Ibu sanggup nggak kira-kira. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang tips dari saya, waduh tips gitu ya, jangan sampai lebih dari 3 tahun kalau pinjam sesuatu dan DP-nya kalau bisa lebih dari 50%. Nah nggak bisa nggak ya apa ya diimpet dulu kalau bisa. Ya, oke. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti ya memang jalannya harus seperti itu. Tapi pilihlah pembiayaan yang paling murah seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Clear ya, fakta yang mencengangkan ya pasti ya. Jadi ya memang gitu ya, ini nggak termasuk penipuan ya, memang kita harus apa ya baca gitu ya dengan baik-baik dengan seksama bahwa ya itulah ya dunia finansial gitu ya, seperti itu. Nah, terus ada investasi jangka panjang, Bapak Ibu. Investasi jangka panjang itu adalah investasi yang kita punya investasi di saham perusahaan apa, di obligasi mana, pokoknya yang investasi yang lebih dari 1 tahun itu adalah investasi jangka panjang. Terus ada aset tetap, tadi saya bilang ada properti, plant, equipment, ada yang tangible, ada yang intangible, seperti itu. Ya, jadi intinya harga yang dicatat itu adalah harga mulai dari harga jual sampai seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat aset itu berjalan. Misal kayak Bapak dan Ibu beli iPhone untuk kepentingan perusahaan. Nah, iPhone itu kan pasti ada ongkirnya, nggak mungkin cuma iPhone tok ya. Ongkirnya gratis pakai Shopee nggak apa-apa. Tapi kalau ongkirnya bayar, ya berarti itu harus dihitung sebagai aset juga. Intinya segala biaya yang kita keluarkan sampai aset itu siap itu harus dikapitalisasi atau dianggap sebagai aset tetap. Terus ada aset tidak lancar, ya ini ada aset tidak berwujud yang tadi saya cerita, ada franchise, terus ada paten, ada license kayak gitu. Jadi yang nggak kelihatan wujud fisiknya. Terus ada aset lain-lain. Nah, aset lain-lain ini tadi yang restricted cash itu masuk ke sini, restricted cash. Tadi masuk ke sini, jadi di bawah, paling bawah aset lain-lain itu. Terus aset pajak tangguhan, jadi aset pajak tangguhan itu adalah ceritanya ketika kita itu versus pemerintah itu punya perhitungan yang berbeda, Bapak Ibu. Perhitungan laba rugi yang berbeda. Jadi pemerintah itu punya rekonsiliasi fiskalnya mereka sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lebih bayar, gampangannya itu namanya aset pajak tangguhan. Kalau kita kurang bayar, berarti hutang pajak tangguhan. Seperti itu. Terus biaya yang ditangguhkan itu lebih ke arah, misalnya kita lagi R&D Research and Development, terus ada biaya-biaya yang mau kita akui tapi belum bisa kita akui, itu namanya biaya yang ditangguhkan dulu. Jadi kita kapitalisasi sementara di sini sampai asetnya itu jelas. Oke? Clear? Oke ya. Nah, oke.
Sekarang jam berapa? Oke, 2:30. Oke ya. Nah, kita coba selesaikan sampai utang dulu, Bapak Ibu ya. Nggak usah stres dulu ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya. Oke, soalnya banyak yang posenya sudah pegang kepala gini ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini gampang, tapi maksudnya nggak usah dibuat susah. Nanti kita akan latihan soal di akhir. Hutang usaha adalah utang yang timbul dari perolehan jasa. Jadi utang itu tadi juga sama, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Hutang yang jangka pendek itu adalah utang usaha, utang wesel, ya. Utang wesel itu tadi surat ada surat-suratnya, surat hutang piutang, sama hutang dividen. Jadi kalau kita sudah ngumumin dividen, kita janji mau bayar ke investor, nah itu namanya utang dividen. Kayak gitu. Terus ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini bahasa Inggrisnya adalah unearned revenue. Ya, jadi kita sudah terima uangnya kayak DP. Kita sudah terima uangnya tapi kita belum kerja. Nah, itu berarti kita punya hutang. Hutang apa? Hutang berupa jasa. Gitu ya. Jadi itu masuk utang jangka pendek. Terus ada accrued payable. Ya, beban yang masih harus dibayar. Accrued tulisannya gini. Accrued. Nah, jadi maksudnya gini, Bapak dan Ibu, kita lihat tanggalan sekarang bulan 1 sampai 31 Juli. Closing itu biasanya 31 Juli. Pertanyaan saya, kalau kita closingnya per tanggal 31 Juli, berarti Bapak Ibu misalnya, kita tagihan listrik wis paling gampang. Kita itu sudah ada kewajiban untuk mencatat kita itu sudah pakai listrik berapa, ya kan? Berarti jurnalnya apa? Beban listrik. Nah, pada apa? Hutang listrik. Kenapa? Karena kita baru terima tagihannya kapan? Di bulan berikutnya. Nah, jadi kalau sudah dibayar hutang listrik pada cash. Kayak gini. Ya. Terus utang pajak ya berarti yang utang yang kita bayarin ke pajak wis gampangannya kayak gitu. Oke. Terus bagian liabilitas jangka panjang. Jadi bagian liabilitas jangka panjang itu adalah kita punya utang 15 tahun, yang tahun depannya ada yang jatuh tempo setiap tahunnya. Nah, itu bagian-bagiannya itu yang kita akui sebagai utang jangka pendek. Gitu ya. Misalnya kayak tadi KPR. Kayak KPR gini. Nah, misalnya kita sudah di tahun ke-5, berarti yang tahun ke-6 ini adalah utang jangka pendek, tahun ke-7 sampai ke-25 itu utang jangka panjang. Nanti di tahun ke-6, tahun ke-7 itu jangka pendek, utang ke sini jangka panjang. Begitu seterusnya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Seperti itu. Clear ya? Nah, terus ada utang jangka panjang, tadi saya sudah jelasin. Ada, pokoknya kita yang utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Salah satunya hutang sewa guna usaha ini yang tadi saya cerita, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Terus, nah sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin udah pada capek ya. Mencenggangkan soalnya fakta-faktanya ya. Jadi kita istirahat dulu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Mita, nanti kita bertemu lagi di 4:03:05. Seperti itu. Di neraca yang terakhir. Jadi di neraca yang terakhir itu adalah ekuitas gitu ya. Jadi ekuitas itu adalah hak pemilik perusahaan gitu ya. Jadi ekuitas itu adalah selisih dari aset sama dengan aset dikurangi liabilitas. Baru jadi sama dengan ekuitas. Nah, oke. Nah, ekuitas itu macam-macam. Nah, ini coba saya jabarin ya. Jadi yang pertama ada modal saham atau capital. Ya. Jadi pertama modal saham itu dibagi jadi 2. Sebenarnya ada 3. Modal dasar itu adalah modal yang ada di akte sebenarnya. Jadi di perusahaan itu kalau ada pendirian perusahaan itu pasti ada akte perusahaannya. Nah, modal dasar itu adalah nilai yang ada di akte tersebut. Sedangkan modal disetor itu adalah dari nilai yang ada di akte tersebut yang sudah diberikan atau disetor itu berapa persen. Nah, itu adalah modal disetor. Seperti itu.
Jadi modal dasar ini adalah modal yang ada di akte, ya. Ini sebenarnya cuma pemberitahuan aja. Biasanya ini di CALK, gitu ya, bahwa oh iya kita punya sekian sekian sekian, gitu ya, modal dasarnya. Nah, terus nanti kalau yang sudah disetor berapa lah, ini baru yang masuk ke laporan posisi keuangan, seperti itu. Jadi ini yang baru masuk di laporan posisi keuangan. Nah, berikutnya modal saham atau capital itu dapat dibedakan menjadi saham preferen atau saham biasa atau ordinary shares. Ordinary shares atau preference shares itu punya preferensi dan beda-bedanya sendiri. Kalau saham preferen, dia itu keuntungan tiap tahunnya dijamin, Bapak Ibu. Jadi mau perusahaan itu lagi susah kek, mau lagi apa kek, gitu. Itu tetap mereka harus dibayar dividennya. Jadi kalau nggak dibayar, itu bersifat hutang. Oke, jadi kalau saham preference itu pasti akan terima dividen, walaupun itu tidak terlalu bagus atau bagus gitu ya. Itu saham preference. Yang kedua adalah saham biasa. Saham biasa itu adalah saham-saham yang di mana saham biasa itu adalah saham-saham yang istilahnya dia tidak dijamin keuntungannya, tapi dia itu boleh memberi usul gitu ya di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Gitu ya. Jadi kalau punya saham biasa dan jumlahnya cukup signifikan, itu memang dia keuntungannya tidak dijamin, tapi biasanya lebih gede daripada preferen. Karena preferen itu pasti dapat secara fix. Tapi kalau saham biasa itu nggak bisa. Kalau lagi rugi perusahaannya ya dia tidak akan didapatkan. Seperti itu. Tapi dia bisa sumbang suara di RUPS. Seperti itu. Nah, berikutnya tambahan nilai disetor. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai unsur penambah modal seperti agio saham. Oke, jadi agio saham itu misalnya Bapak dan Ibu beli saham dengan harga 90 juta. Ya, dibeli. Terus dijual lagi dengan harga 100 juta lah. Ini kan berarti ada keuntungan sebesar 10 juta. Ya kan? Nah, sorry. Jadi gini, saham itu ada nilai par. Ada nilai par dan ada nilai market. Bayangin Bapak dan Ibu uang 75.000 tahu? Uang 75.000. 75.000 itu adalah uang yang apa? Tertera. Gitu ya. Tertera di apanya? Uang yang tertera di nominal uangnya. Tapi ketika marketnya ini, karena ini uang langka, di market itu bisa jualannya sampai 90K. Nah, inilah yang dinamakan par value dan nominal value. Gini. Nah, par atau nominal, dan ini namanya market value. Jadi, kita punya barang yang harganya 75, kita jual 90, lah ini untung. Lah keuntungannya ini namanya adalah agio saham. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu? Jadi, agio saham itu adalah keuntungan yang kita dapatkan karena kita berhasil menjual barang yang menjual barang yang lebih mahal daripada yang kita punya. Seperti itu. Nah, berikutnya, yang terakhir itu adalah revaluasi, di mana revaluasi itu kayak gini, Bapak Ibu. Kan pasti sama Mas Fajar sama Mbak Dani kan pernah diajari konsep depresiasi, betul ya? Konsep depresiasi. Misalnya 100 juta. Beli mobil. Mau dipakai sebesar 10 tahun. Dengan straight line garis lurus, maka di tahun ke-10 nilai mobilnya berapa? Bapak Ibu. Kita beli mobil 100 juta untuk dipakai selama 10 tahun. Di akhir tahun ke-10, berapakah jumlah mobilnya? Nilai nominalnya? 0. 0. Betul. Siapa tadi yang jawab 0? Silakan WA saya untuk dapat poin 5, ya Pak. 0. Siap, Mbak. Oke. Thank you jawabannya 0. Nah, kenapa bisa 0? Karena asetnya habis. Tapi terus Bapak dan Ibu jalan-jalan nih ke pasar loak misalnya. Terus ditawar orang. Oh, oke, gitu ya.
mobilmu bukan harganya 0, tapi harganya misalnya 10 juta. Nah, berarti kan kita ngiranya aset kita sudah 0, padahal aset kita itu 10 juta. Nah, berarti di sini kayak kita dapat semacam keuntungan gitu ya. Keuntungan 10 juta karena kita nganggapnya aset kita 0, terus kita asetnya 0, tapi ternyata kita ketika jual itu dapat 10 juta. Jadi masih ada nilai marketnya gitu ya. Karena depresiasi itu nggak mungkin disamakan terus dengan nilai market. Nah, inilah namanya revaluasi. Jadi penyesuaian kembali aset-aset dengan harga marketnya seperti itu. Jadi itulah namanya revaluasi. Nah, jadi kalau direvaluasi ini boleh dilakukan setahun sekali, dan kalau misalnya kita memilih revaluasi mobil ya berarti nggak boleh cuma mobil tertentu toh, tapi seluruh aset kelas mobil seperti itu. Nah, itu harus dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika memilih jalan revaluasi tidak ada jalan kembali gitu ya. Karena revaluasi itu harus dilakukan setiap tahun dan oleh kelas aset yang sama seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, Pak Fajar tadi yang jawab. Thank you, Pak Fajar. Oke. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Mudeng ya? Oke. Nah, mau nanya. Untuk revaluasi itu yang melakukan revaluasi itu apakah dari pihak kantornya sendiri atau dari pihak ketiga? Misalnya kayak untuk pajaknya itu ada orangnya sendiri yang melakukan evaluasi sehingga. Oke. Jadi kalau itu Pak harus pakai kantor jasa akuntan atau jasa penaksir. Nggak bisa kita menilai sendiri, kita jalan-jalan sendiri ke showroom gitu ya, terus nanya, itu nggak bisa. Jadi ada jasanya, jasa penaksir, kayak gitu. Nah, nanti surat yang dia terbitkan, itu nanti kaitannya sama pajak, jadi itu harus yang legal sih, legal ya, jadi legal and legit, jadi harus harus memenuhi dua itu, seperti itu, Pak Rehan. Oke. Thank you, good question Pak Rehan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya sampai sini? Oke, kita lanjut. Terus ada laba ditahan, ya. Laba ditahan itu ya tadi kita punya keuntungan 100 juta, ya kan? 100 juta, terus 80 jutanya kita tahan, 20 jutanya kita bagikan, 20 yang kita bagikan ini adalah dividen. 80 yang kita ini adalah laba ditahan. Laba ditahan ini bersifat menambah modal kalau untung. Tapi kalau rugi, maka dia mengurangi modal. Seperti itu. Oke? Clear? Sampai sini, Bapak Ibu? Nah, terakhir itu ada yang namanya selain ekuitas, masih terdapat jenis ekuitas lainnya, yaitu saham treasury. Oke. Jadi saham treasury itu adalah misal, kita itu jual ke market 100 juta lembar saham. Ya, dengan nilainya 10, berarti anggap aja 1.000, 1M. Nah, saham treasury, gini, terlalu banyak orang yang pegang saham, itu juga sebenarnya nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak yang nyetir kita, sebenarnya. Nah, ketika kita mau menyeleksi gitu ya, kita tarik lagi sahamnya, misalnya dari 1.000 yang beredar, cuma 800, yang 200-nya ini kita tarik. Nah, 200 ini namanya adalah saham treasury. Nah, saham treasury ini bersifat mengurangi modal, seperti itu. Jadi saham treasury ini bersifat mengurangi modal. Terus ada akumulasi dari pendapatan komprehensif lainnya. Nah, ini kita akan belajar besok di laba rugi, Bapak Ibu ya. Jadi ini akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Ini dari laba rugi. Seperti itu. Oke, clear? Clear ya. Terus, oke. Halo? Sebentar. Ini kok laptop saya blank. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu, laporan posisi keuangan di perusahaan-perusahaan lain, ya. Ini adalah contohnya, gitu. Nah, ini adalah asetnya ditelasin, aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga lainnya, persediaannya, biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, seperti itu. Terus liabilitasnya seperti apa,
utang-utangnya seperti apa, terus ekuitasnya. Nah, ini semua dijabarkan. Cuma gini, Bapak Ibu, posisi keuangan atau laporan akuntansi ini kan dibuat sama manusia. Ya, seperti yang kita tahu manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi pasti banyak keterbatasan. Ya kan? Yang pertama adalah biaya historis. Jadi biayanya itu nggak langsung sinkron dengan biaya market. Ya kenapa ya? Karena nggak mungkin juga Bapak dan Ibu tiap hari tanya, harga mobilku berapa ya? Harga mobilku berapa ya? Nah, itu nggak mungkin. Jadi mungkin ada beberapa aset-aset tertentu atau utang-utang tertentu yang sifatnya masih biaya historis. Jadi biaya historis itu ya biaya pada saat Bapak dan Ibu membeli. Itu namanya biaya historis. Oke? Clear ya? Sampai sini ya. Terus yang kedua adalah estimasi. Oke? Estimasi itu adalah berarti apa? Berarti estimasi itu adalah tadi kita punya mobil 1 juta. Mau dipakai 10 tahun. Nah, terus berarti gimana? Berarti 10 tahun ini berdasarkan apa ya? Ini estimasi saja. Apakah mobil itu bisa bertahan sampai tahun ke-10 ya nggak tahu juga, nggak ada yang tahu gitu ya. Apakah mobil itu bertahan sampai tahun ke-8 atau bahkan lebih, ya nggak tahu juga gitu ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya banyak akun-akun yang mungkin masih belum tercatat gitu ya, kayak PSAK 73 tadi sewa. Nah, kayak gitu seperti itu. Balance sheet ini tadi kayak PSAK 73 tadi. Jadi yang dulu namanya leasing itu nggak boleh, itu cuma gini toh Bapak Ibu. Beban sewa pada cash. Nah, kalau sekarang itu nggak boleh. Yang boleh kayak gini itu cuma apa? 1, untuk sewa yang di bawah 1 tahun. Dan 2, sewanya tidak lebih dari 55 juta rupiah. Jadi untuk seperti ini. Kalau lebih, berarti ini namanya operating lease. Operating lease. Kalau lebih, masuknya itu ke finance lease. Nah, finance lease ini apa? Tadi jurnalnya right of use asset pada liabilitas. Nanti ketika Bapak dan Ibu bayar, tinggal liabilitas pada cash. Nah, asetnya itu tiap bulan didepresiasi. Berarti apa? Akumulasi, depreciation expense pada asetnya. Langsung kayak gini. Jadi, jurnalnya lebih ribet. Ya, balance sheet itu artinya apa? Ada beberapa mungkin laporan yang mungkin ya tidak ditampilkan kayak gitu karena lupa, karena apa. Nah, seperti itu. Terus keterbatasan pengukuran. Jadi nggak semua itu bisa diukur dengan uang ya. Kayak sumber daya manusia itu nggak bisa diukur dengan uang seperti itu. Nah, padahal sumber daya manusia itu adalah apa ya? Istilahnya drivernya company lah seperti itu. Tapi ya nggak bisa diukur dengan uang seperti itu. Dan yang terakhir itu ada aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud ini lebih ke arah aset tak berwujud ini lebih ke arah banyak aset yang mungkin belum bisa kedetek gitu ya. Karena dia sifatnya tidak berwujud. Kayak contohnya testimoni pelanggan itu kan penting ya, tapi tidak bisa diasetkan. Kenapa ya? Karena nggak ada nilainya seperti itu. Oke. Nah, Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau jawab soal ini? Siapa? 10 poin? Diminta buatlah dari sini mana aja yang termasuk komponen komponen posisi keuangan. Dari akun-akun ini, mana yang termasuk komponen posisi keuangan, Bapak Ibu? Silakan, ada? Kas. Ya, Mas William. Oke. Tadi Mas William udah jawab, jadi jawab sampai akhir. Kas. Terus? Oke. Perlengkapan. Oke. Sewa dibayar di muka. Oke. Modal Tuan Budi. Oke. Utang bank. Utang usaha. Lalu prive.
Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Yakin Mas William? Yakin karena pendapatan dan beban harusnya masuk akun nominal ya. Yang Akun? maksudnya laporan laba rugi. Ya, Kalau oke. pendapatan beban. Oke. Tapi ada yang kurang lengkap, Mas William, tapi boleh, terima kasih usahanya. Silakan WA saya dapat poin 10. Ada lagi, Bapak Ibu, ada satu yang kemis sebenarnya. Selisih pendapatan dan beban ya, Bu? Yes, betul Bu Aryani. Jadi pendapatan dan beban tadi apa? Laba Tahan. Yes. Coba dihitung. Silakan Bapak dan Ibu ngitung kanan kiri. Kasnya sama kreditnya sama nggak? Berapa jumlahnya? Silakan mandiri. Terima kasih Bu Arianti. Silakan DM saya atau PC saya dapat 10 poin lagi. Loh, lumayan loh Bu Arianti sudah mengantongi 15 poin. Wah. Oke, siapa bisa kanan kiri harus balance. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, Bapak Ibu. Oke, asetnya kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Oke, terus liabilitasnya ini, prive dikurang karena dia di debit. Terus ditambah dengan laba ditahannya 6 juta dikurangi ini semua. Berapa kanan kirinya? Silakan dihitung, Bapak Ibu. Yang tercepat dapat 10 poin. Dihitung kanan kirinya, balance enggak? Sisi debitnya sama sisi kreditnya. Aset harus balance sama dengan liabilitas plus ekuitas. Asetnya berapa? Liabilitasnya berapa? Ekuitasnya berapa? Ayo, coba dihitung, Bapak Ibu. Silakan. Berapa? Asetnya dulu. Asetnya kan gampang nih. 27.800 ditambah 1 juta ditambah 14.200 ditambah 350 hasilnya adalah 43 juta. 350. 350 ribu. Liabilitasnya? Liabilitasnya 10 4.500. 4.500. Enggak dong. 4.700. Ya. Oh iya, 4.700. 500 toh. Kok 4.700? 11.500. Oke. Ekuitasnya berarti berapa? 30. 6.000. Ditambah dikurangi 1.500. 285. Ditambah 6 juta dikurangi 1,5 800 350 berapa? 3.350. 33. Balance nggak? Coba dihitung. 43.350 balance enggak Bapak-bapak, Ibu-ibu? 43.350 11.500 1.000 kurangi 1.500. Nah, balance ya. Balance. Yang nggak balance coba dihitung ulang. Ini balance. Kanan kiri 43 3 5 10. Oke? Bu Elsa, yang 1.500 itu dari mana ya, Bu? Yang tadi 30 dikurang 1.500. Ini privenya. Oh iya. Oke, baik. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke. 43.350. Betul sekali. Ya, kanan kirinya sudah balance ya. Silakan diukur ya. Oke. Nah, kalau gitu